Oke, feasibility study itu bukan hanya di restoran, ya. Hampir di semua, bukan hampir sih, sebaiknya memang di seluruh usaha tentu harus ada yang namanya feasibility study, ya. Termasuk begitu juga dengan restoran, ya. Dan seringnya, ya, yang dialami itu dalam membuka suatu usaha restoran ini rata-rata tidak membuat satu feasibility study yang lengkap, ya. Apa itu? Kurang lebih poin-poinnya. Yang pertama adalah mengenai konsep, ya. Semua tahu, saya rasa Bapak Ibu juga tahu, konsep itu adalah sangat penting sekali karena sebagai pembeda dari restoran yang lainnya, ya. Dan sekaligus bagaimana penerapannya, ya. Jadi di situ dijelaskan di feasibility study itu adalah description-nya, ya, description-nya of business tersebut itu dijabarkan secara detail, ya, itu penting, ya, karena di situ sebagai panduan, ya, feasibility study itu sebenarnya adalah sebagai panduan usaha, ya, dari mulai awal sampai proses hingga selama adanya si usaha tersebut. Jadi realnya ada di feasibility study sebenarnya, ya. Dan juga penerapannya, ya. Kadang-kadang yang ditemukan di lapangan itu antara konsep dan penerapannya agak kurang nyambung, ya. Misalnya konsepnya lebih kepada Japanese gitu ya, tapi environment-nya tidak mendukung ke arah sana, ya. Jadi sebenarnya penerapan ini adalah untuk memperkuat daripada konsep itu sendiri, ya. Dari mulai bangunan, ya, desain, building, interior, ya, semua harus mendukung ke arah sana. Yang seharusnya seperti itu, ya. Konsepnya, jadi penerapannya memperkuat daripada konsep itu sendiri, ya. Nah ini dari poin satu daripada konsep dan penerapannya. Yang kedua adalah detail daripada operasional, ya. Jadi di sini harus dituangkan keseluruhan, lengkap dari mulai SDM, ya. Berapa jumlah orangnya, posisinya, salary-nya, semua masuk di situ, ya. Posisi-posisinya, ya. Dan juga selain itu juga produknya, menunya, ya, bahan bakunya, suppliernya. Jadi semua disampaikan masuk ke dalam eh, feasibility study tersebut, ya. Juga equipment yang akan dipakai, ya, termasuk volume listrik, elektrikalnya, penggunaan gasnya, segala macam semua detail masuk di situ, ya. Jadi ini adalah sebagai panduan awal daripada seluruh orang yang terkait itu, mereka semua mendapatkan persepsi yang sama pada saat presentasi daripada feasibility study ini, ya. Jadi satu suara, satu persepsi, ya, sehingga semua berjalan beriringan semua, ya. Yang ketiga tentunya harus ada juga financial datanya, ya, dari balance sheet, ya, dari break even analysis, ya, income projection, cash flow, ya. Jadi operation budget itu semua masuk di financial data secara lengkap, ya, per 3 tahun, per 5 tahun, semua masuk di situ, ya. Jadi sebagai panduan, ya, walaupun projection di situ supaya seluruh orang yang terkait di dalamnya tahu, ya, projection-nya seperti apa, reality-nya seperti apa tindak lanjutnya. Nah, itu semua sudah ada di feasibility study-nya. Ya, jadi ini adalah poin pertama yang masih terjadi di lapangan, ya, yang belum ada. Kesalahan pertama yang paling awal itu adalah kurangnya detail daripada kelayakan daripada usaha ini, ya. Oke, kita masuk pada poin kedua, yaitu pentingnya peran person in charge, ya. Ya, tadi seperti Bapak Ibu sudah saksikan tadi di video, itu ada salah satu contoh bagaimana peran seorang manajer di dalam satu restoran, ya. Memang sebenarnya
peran inilah yang paling hektik sebenarnya ya di dalam usaha restoran. Dan owner pun itu sebenarnya tergantung sekali terhadap siapa PIC ini ya. PIC ini boleh saya sebut sebagai PIC secara keseluruhan tanggung jawab operasional ya, secara keseluruhan multi unit resto kalau ada 10, 20 atau berapa dia bertanggung jawab atas semua, dan juga adalah PIC dalam shift tersebut. Ya, karena kita tahu restoran itu menjalankan operasionalnya dalam beberapa shift ya. Kalau yang normal 2 shift ya, kalau di hotel mungkin 3 shift ya. Nah, tetapi intinya ya yang menjadi penanggung jawab itu yang paling penting adalah si PIC-nya tersebut ya yang di lapangan. Ya, karena yang bersangkutan semuanya ada di dia ya. Bagaimana dia bisa menjamin QSC ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di restoran ya, di hospitality tahu semua ya. Q-nya adalah quality, S-nya service, C-nya clean lines ya. Jadi bagaimana PIC ini harus menjamin QSC terhadap setiap tamu yang datang ke restoran kita. Itu adalah targetnya, tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya ada di situ. Ya, kenapa? Karena yang bersangkutan akan menyampaikan brand secara keseluruhan atau yang kita sebut yang bersangkutan akan menjadi sebagai brand delivery daripada person in charge-nya tersebut. Ya, jadi brand delivery itu tergantung daripada bagaimana PIC menjamin QSC terhadap setiap tamu. Ya. Nah, ini adalah pertanggungjawabannya. Ya. Yang kedua adalah mewaspadai dan mengantisipasi seluruh kondisi resto luar dan dalam. Ya, jadi seorang PIC ya kita sebut saja apapun ya, bisa leader ya, kadang-kadang shift itu belum tentu ada manajernya, bisa hanya level supervisor atau leader ya, tapi yang bersangkutanlah yang akan menjadi penentu ya, yang akan menyampaikan brand Anda itu adalah PIC, bukan owner ya. Owner dia tidak terlibat langsung di lapangan saat itu dan dia tidak mengatur bagaimana tamu-tamu yang ada di situ mendapatkan pengalamannya ya. Jadi bagaimana PIC ini mewaspadai dan mengantisipasi seluruh kondisi resto luar dalam selama yang bersangkutan bekerja ya, selama 8 jam. Selama 8 jam itu dia harus selalu mewaspadai itu ya. Ya, ini kalau di istilah restoran ada yang kita sebut sebagai travel pad ya. Travel pad. Kenapa disebut travel pad? Karena dia harus berjalan terus mengelilingi restoran ya, area luar, area dining, area kitchen. Mereka memastikan apakah ada QSC yang tidak tersampaikan kepada tamu. Jadi mereka yang bersangkutan ini harus selalu mengantisipasi, mengkoreksi dan menindaklanjutinya secara langsung di lapangan. Ya, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah mengawasi setiap interaksi individu daripada timnya. Ya, nah ini ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh front of the house ya, khususnya ya, karena back of the house di kitchen itu tidak berinteraksi dengan tamu tentunya ya, melalui produk yang dia berikan kepada tamu melalui produknya. Tapi orang-orang yang ada di front of the house itu dia langsung berinteraksi dengan tamu-tamunya, dan ini harus ada yang mengawasi. Kenapa? Karena kita tahu semua ya, orang-orang kita itu semua kalau lepas kontrol, kadang-kadang mereka melakukan tidak seperti yang seharusnya ya. Tidak usah yang simpel, yang lihat raut mukanya, bagaimana raut mukanya, bagaimana cara dia bicara, cara berdiri, ya, apa yang diucapkan, apakah dia melakukan suggestive selling, ya. Itu semua harus diketahui. Kenapa? Karena kita tahu semua poinnya ada di situ, ya.
sales itu akan meningkat kalau si waiternya melakukan suggest, dia melakukan benar atau tidak, bagaimana dia menawarkan produk knowledge-nya, ya. Kalau hanya tamu datang ke restoran kita dan dia menulis sendiri menunya, lalu buat apa ada waiter, ya? Karena waiter atau order taker fungsinya adalah bagaimana dia memperkenalkan produknya sehingga si tamu berselera untuk memesan. Di situ poinnya. Dan itu harus diawasi. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Ya, sebagai PIC ini adalah salah satu tanggung jawabnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah berilmu, saya rasa semua sudah tahu mengenai hal ini. Tapi saya sampaikan di sini untuk mengulangi lagi dan mungkin buat Bapak Ibu yang baru mau masuk ke dunia resto supaya ada dapat gambarannya. Ya, oke, berikutnya adalah opening closing shift daripada briefing. Ya, kita tahu briefing itu sangat penting, ya, khususnya juga di restoran. Ya, opening briefing, closing briefing, setiap shift ada 2 shift. Sebelum shift pagi, setelah shift pagi selesai, closing briefing lagi. Ya, materinya biasanya yang umum adalah checking, ya, checking groomingnya, ya, checking grooming, ya, menyampaikan target penjualan yang ada, ya, cross training yang mungkin dilakukan, ya, suggestive selling yang harus dilakukan, ya, ataupun ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti pada saat hari itu, ya, itu semua dibicarakan pada briefingnya. Mungkin ada produk yang sold out, semua disampaikan di situ. Jadi intinya semua tim itu persepsinya sama, ya, karena inilah sebenarnya yang menjadi kendala, ya. Kadang-kadang komunikasi inilah yang menjadi kendala, itu adalah persepsinya tidak sama, ya. Walaupun kita sudah tulis banyak, ya, ditulis di papan sold out sekian, tetapi kalau kita tidak pastikan lagi, PIC tidak pastikan lagi pada saat briefing, itu kemungkinan miss-nya akan terjadi, ya, akan sangat terjadi, ya, apalagi saat lagi peak, ya, itu bisa sangat terjadi. Dan kesalahan sekecil apapun, ya, yang dengan tamu di front of the house, itu tamu itu langsung akan menerima dampaknya. Dia akan langsung melihat dan langsung masuk ke kepalanya, dan dia akan langsung inilah, ya, ternyata brandnya seperti ini, ya, penyampaiannya seperti ini. Dia tidak lagi melihat siapa waiternya, tetapi dia langsung mencap, oh, brand ini seperti ini, ya. Begitulah yang pentingnya opening dan closing shift briefing. Ya. Oke, berikutnya adalah yang terakhir adalah customer relation dan handling complaint. Ya. Nah, ini adalah hal yang penting sekali. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang membedakan, ya, kemarin ini kita bicara mengenai cloud kitchen. Cloud kitchen ini tidak punya kesempatan, kecil sekali kesempatan untuk menciptakan customer relation ini, ya. Tetapi restoran dengan dining, ya, dining area itu mempunyai potensi yang lebih besar untuk mendapatkan customer relation. Kenapa? Karena dengan customer relation inilah, ya, yang menentukan apakah si tamu tersebut akan datang kembali dan datang lagi pada waktu yang berikutnya, ya. Jadi kesempatan jarang sekali memang ada PIC yang mendatangi meja tamu, ya, memperkenalkan dirinya, menanyakan dari mana Bapak Ibu tahu restoran kita, ya, tadi Bapak makan apa, bagaimana, apa yang dirasakan, ya. Hal-hal itu sangat penting, ya. Selain kita mendapatkan input, juga lebih kepada pendekatan kepada diajaknya komunikasi si tamu itu yang lebih penting sebenarnya, ya. Nah, berikutnya adalah mengenai handling komplain, ya. Bapak Ibu saya rasa harusnya yang sudah berkecimpung pasti tahu, ya, kenapa orang komplain, ya. Dasarnya kenapa orang komplain? Karena dia tahu perbedaannya, ya. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Kalau dia tidak tahu perbedaannya, dia tidak akan komplain, betul nggak? Ya. Artinya orang yang komplain itu adalah customer loyal kita, ya.
customer loyal kita yang komplain. Kalau yang nggak komplain itu karena dia tidak tahu perbedaannya, ya. Nah, jadi maksud saya di sini, ya kadang-kadang handling komplain ini tidak dilakukan oleh PIC, ya dilakukan oleh siapa? Waiter, level waiter. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi komplain, ya, yang benar, yang baik, ya. Kenapa? Karena komplain handle yang baik itu dampaknya yang bersangkutan si tamu tersebut akan langsung menjadi loyalty customer kita. Dijamin, ya. Kalau kita handlingnya tepat, dia akan menjadi loyal customer kita. Ya, jadi PIC inilah yang harus selalu mengawasi, ya. Ini nanti kita bahas juga di pemasaran ya mengenai komplain. Oke, ini adalah tadi poin kedua ya dari pentingnya seorang PIC, pentingnya PIC. Oke, yang ketiga adalah mengenai buku panduan operasional, ya, atau namanya biasanya disebut sebagai operation manual, ya, operation manual. Ya, jadi bukan sekedar SOP, ya, mungkin kita sudah sering dengar SOP, Standard Operation Procedure, ya, prosedur pelayanan, ya, prosedur apa ini itu segala macam masing-masing. Tetapi yang dimaksud sebagai operation manual itu adalah bukan hanya dari dasar-dasar itu saja, tapi bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola produk, bagaimana mengelola kebersihan, caranya, waktunya, peralatannya, bahan dasarnya, apa semua ada di situ. Ya, jadi inilah pentingnya operation manual yang masih jarang ada di restoran. Ya, rata-rata kalau SOP hampir semua ada. Tetapi kalau kita bicara lebih detail mengenai panduan operasional, ya itu masih jarang yang memilikinya. Ya, karena itu tebalnya bisa sekitar 150 halaman, ya, detail sekali. Ya, jadi boleh dibilang itu kalau kita bilang Al-Qur'annya atau Injilnya atau apapun ya, Al-Qur'annya restoran itu ada di situ. Ya, oke, resipi segala macam ada di situ, ya. Yang kedua adalah operation manual ini sebagai dasar utama sebagai materi training. Kenapa? Karena ini adalah dasar-dasar pengetahuan yang wajib diketahui oleh seluruh karyawan restoran. Ya, jadi ini adalah modul materi training yang paling penting, ya, operation manual ini. Ya. Oke, yang ketiga adalah harus dibuat secara mudah ya, yang mudah dipelajari dan menjadi panduan yang praktis ya. Dengan foto-foto, dengan gambar ya, dengan kata-kata yang praktis ya. Jadi tidak semudah bikin SOP ya, manual itu harus bagaimana orang lain ya, orang yang tidak tahu ya bisa mendapatkan langsung gambarannya ya dengan dia membaca secara praktis di buku panduan tersebut ya, disusun sedemikian rupa ya, poin-poinnya, alasannya ya, supaya mereka tahu persis kenapa dia harus melakukan itu. Bukan hanya sekedar perintah atau ketentuan, tetapi alasannya juga dijelaskan di situ. Ya. Nah, ini untuk mudah dipelajari, juga harus selalu terupdate ya dengan release date yang ada. Ya, karena bisa saja setiap halaman itu mengalami updating. Ya, karena kita bicara mengenai pengelolaan SDM, pengelolaan produk, apalagi produk ya, adanya produk yang baru itu akan ada updating dan release date-nya menyesuaikan di mana topik tersebut berubah ya. Jadi ini dijadikan panduannya, pegangannya adalah di daftar isinya ya. Daftar isinya itu semua dirilis. Setiap kali ada updating itu dicantumkan release date yang baru dan lembaran manual yang baru ya, dan level restoran akan mengupdate-nya. Jadi operation manual ini harus wajib selalu terupdate setiap saat, dan ini biasanya
restoran yang menjalani QA, ya, quality assurance restoran evaluation, ya, itu salah satunya adalah memastikan bahwa operation manual ini terupdate, ya. Oke, yang terakhir, ya, kita tahu operation manual itu harus selalu kita jaga confidential-nya. Kenapa? Karena di bagian bawahnya operation manual itu selalu hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang memang ditunjuk untuk itu, ya, internal saja, ya. Jadi inilah pentingnya buku panduan operasional yang masih jarang ada di level restoran, ya. Oke, berikutnya yang keempat adalah sistem kontrol, ya. Yang pertama itu adalah sistem kontrol lapangan, ya. Mohon maaf Bapak, Ibu yang masih belum di mute, tolong di mute dulu supaya nggak mengganggu. Ya, terima kasih. Sistem kontrol lapangan, ya. Jadi apa di sini yang sistem kontrol lapangan, ya? Yang utama yang sering itu adalah yang namanya checklist, ya. Kita sebut daily checklist, ya. Itu adalah apa itu daily checklist? Itu adalah poin-poin pernyataan-pernyataan fungsi kebersihan stok dari masing-masing station area untuk kesiapan daripada opening daripada restoran tersebut. Juga pada saat setiap awal mau periode makan, ya, periode sarapan, periode makan siang, periode makan malam itu melakukan checklist-nya lagi. Jadi daily checklist itu dilakukan beberapa kali sesuai dengan periode makan. Intinya tim, ya, PIC itu lagi yang menjalankan itu adalah PIC-nya, ya. PIC-nya memastikan timnya dan kondisi restorannya benar-benar sudah siap semua untuk menerima tamu, ya. Jangan sudah running dia baru sadar bahwa ada yang kurang, ada yang ini, ada yang kurang bersih, ada stok yang habis, dia tidak tahu, ya. Nah, ini yang sering pernah kami sampaikan juga di on track sebelumnya, jangan sampai, ya, owner-nya yang baru datang, baru 5 menit datang di restoran, ya, dia nanya kepada PIC-nya, kenapa ini begini, kenapa begitu? PIC-nya nggak tahu sama sekali. Artinya apa? PIC tersebut tidak kerja. Dia hanya sebagai PIC, tapi dia tidak menguasai lapangan, ya, tidak menguasai lapangannya, ya. Masa orang yang baru datang, owner datang, dia lebih tahu. Artinya kan dia tidak berkeliling di area restoran. Jangan-jangan dia tidak ngelihat ke restoran, ke depan restoran, karena tamu owner datang dari restoran. Dia tahu ini lampunya kok mati, lampu logo sign-nya kenapa mati. PIC-nya nggak tahu karena dia nggak ngelihat ke depan, ya. Contoh simpelnya seperti itu, ya. Contoh sistem kontrol lapangan, ya. Juga adalah di luar checklist itu biasanya ada yang lebih terperinci yang kita sebut sebagai tadi yang saya sampaikan adalah quality assurance audit, ya. Quality assurance audit, ya. Itu bisa dilakukan secara internal dan ada yang dilakukan secara eksternal, ya. Kebetulan kami dari Sermat Indonesia juga menjalankan secara eksternal, ya. Klien yang mau menjalankan audit, kami lakukan secara seharian penuh, ya, untuk menjalani itu. Ya, kita lihat dapurnya, ya, kita lihat operasionalnya, ya. Jadi audit operasional, jadi bukan audit misalnya seperti audit accounting, ya, tetapi operasional secara keseluruhan yang dilihat, ya, dari QSC-nya, ya, dari food safety-nya, ya, segala sesuatunya dievaluasi, ya. Jadi itu adalah sistem kontrol daripada lapangan, ya. Berikutnya adalah sistem kontrol penjualan. Apa yang bisa masuk sebagai sales control, sistem kontrol penjualan? Yang paling umum adalah tentu sales control, ya. Sales control itu juga kontrolnya bukan hanya daily, ya. Bagaimana weekly-nya, ya. Bagaimana weekly to date-nya dibandingkan dengan week yang lalu, ya. Dibandingkan dengan 3 minggu yang sebelumnya.
ya, atau month to date-nya, ya, bagaimana dengan bulan di tahun yang sama yang tahun lalu, ya. Begitu juga year to date-nya juga dikontrol. Jadi restoran itu mengetahui persis bagaimana grafiknya daripada penjualan. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai kontrol salah satunya, ya sales control. Ya. Selain itu juga ada yang disebut product mix, ya atau penjualan daripada detail dari menu-menu masing-masing yang terjual. Kenapa? Karena disitulah kita tahu persis banyak sekali gunanya. Ya, prosentase penjualan itu kita bisa gunakan untuk reordering, untuk stok, ya, untuk promosi, semua dasarnya daripada product mix. Ya, 3 menu terlaris, ya, ataupun menu-menu yang perlu di-scrap, ya, yang jarang laku, ya, mau diapain nih, ya, bagaimana mau dipromosikan atau mau dihilangkan, ya, itu semua dasarnya ada di kontrol daripada product mix tersebut, ya. Yang ketiga, ya, sistem kontrol ini yang di penjualan itu adalah yang namanya half hourly sales, ya, tetapi umumnya di POS kita yang kita pakai di Indonesia rata-rata hourly sales, ya, per jam. Tetapi sebenarnya saya di tahun 87 sudah pakai yang half hourly sales, ya, per setengah jam, ya. Kenapa? Karena kalau di restoran fast food, ya, fast food itu mainnya menit. Kenapa? Karena kita servisnya itu 3 menit, ya, menjaminnya 3 menit. Jadi bayangin dalam 30 menit itu ada berapa transaksi, ya. Kita harus bisa mengantisipasi, ya, melakukan stock level, ya. Berapa banyak yang harus disiapkan, itu dasarnya dari situ, ya, dari half hour resellers, ya. Nah, itu adalah daripada sistem kontrol penjualan. Yang berikutnya adalah sistem kontrol biaya. Apa yang masuk dari situ? Ya, kita tahu semua, ya. HPP, ya. Kita ada satu kelas khusus yang namanya F&B cost control. Itu seharian penuh, ya. Saya akan bahas sepintas saya karena waktunya tidak akan cukup kalau kita bahas semuanya, ya. Tapi intinya yang paling kontribusi yang paling besar kita semua tahu adalah dari HPP, ya. Bagaimana mengkontrol HPP, resipinya yang ada, bagaimana mulai dari trimming-nya benar atau tidak, ya kan? Bagaimana penerimaannya, kontrol penerimaannya, mulai dari situ dulu, ya, dari penerimaan, dari trimming, ya, bagaimana prosesnya, ya, ada waste atau tidak, ya, waste-nya kemana, ya, waste-nya tercatat atau waste tidak tercatat, ya, tidak tercatat itu kepala hitam yang yang memanfaatkan gitu. Kalau waste ada fisiknya itu waste yang diterima. Kalau waste yang tidak diterima itu waste yang tidak ada fisiknya, ya. Selisih, ya, tetapi tidak ada fisiknya, ya. Nah, itu adalah kontrol daripada HPP, ya. Penentuan harga jual, ya, margin segala macam, juga mengenai listrik, gas, air, ya. Bagaimana kontrolnya, ya. Jangan hanya nunggu 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan sudah terlambat, ya. Kita harus kontrol itu dalam HPP itu per minggu, ya, per minggu stok opnam. Lakukan stok opnam per minggu. Nanti kita lihat di persediaan bahan, ya. Kita kontrolnya per minggu. Kenapa? Minggu pertama ketahuan ada masalah, minggu kedua sudah bisa mengantisipasi yang lebih baik. Dan itu jarang sekali ada restoran yang melakukan itu. Masih banyak restoran yang menentukan HPP atau COGS itu hanya dari pembelian. Dia beli selama sebulan, apa yang dia beli itu yang masuk menjadi COGS bulan itu, ya. Padahal kita tahu itu tidak tepat sama sekali karena sisanya masih banyak, ya. Dia baru beli pas di akhir tanggal bulan tersebut, ya, dia baru beli itu udah masuk dia masuk sebagai pembelian. Bayangin, nggak nyambung dengan sales-nya, ya. Dia pemakaian dibanding dengan penjualan tidak nyambung costing-nya, ya. Nggak bisa kontrol kayak seperti itu, ya. Nah, ini masih sering terjadi di restoran-restoran, ya.
itu adalah dari COGS, listrik, SDM, bagaimana biaya-biaya SDM. Ya, kalau sewa kita sudah tidak bisa kutak-katik, ya. Tetapi hal-hal yang masih bisa dikontrol, ya, itu adalah hal-hal yang harus selalu kita kontrol by date, by day, ya, per hari harus dilihat, ya. Nah, itu adalah sistem daripada kontrol biaya. Jadi 3 poin ini yang kaitan dengan sistem kontrol usaha yang masih belum semua restoran menjalankan ini. Ya. Berikutnya adalah kaitan dengan persediaan bahan atau produk. Ya, persediaan bahan atau produk. Ya. Yang pertama adalah mengenai standar specification. Ya, semua tahu, ya, apalagi yang di hotel ini ketat, ya. Nah, memang kalau di hotel ini ada divisi sendiri, ya, di receiving. Tapi kalau di restoran itu semua dilakukan oleh restoran sendiri, mulai dari receiving sampai finishing diterima tamu itu semua under control siapa? PIC. Ya, PIC tersebut yang menjadi kontrol. Dia harus tahu standar spesifikasi. Dan ini ada di mana? Kembali lagi, standar specification ini harus ada di operation manual. Ya, bukan hanya tulisannya, tetapi ada gambarnya. Ya, persepsinya biar sama. Oh, tomat yang matang itu seperti apa? Ya, oh ini seperti apa? Itu harus clear di operation manual. Ya, standar specification. Kita bicara quality, ya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana kaitan dengan safety-nya. Kita tahu Bapak Ibu, ya, kalau di Indonesia masalah safety ini masih abu-abu, ya, masih abu-abu terus terang, ya. Kalau di luar ini PIC yang tidak memegang sertifikasi food safety, dia tidak boleh, brandnya tidak boleh running. Ya, kalau di kita masih running aja, jangankan sebagai safety, yang belum pernah running shift aja dia running shift. Ya, running shift itu dia jalanin bertanggung jawab terhadap shift-nya. Ya, jadi safety ini sangat penting. Ya, bagaimana handling daripada produk, ya, apa yang harus diketahui mengenai bakteri, ya, yang tidak terlihat, yang kasat mata, itu tidak mudah, ya. Membuka mata daripada orang-orang dapur itu tidak mudah, ya. Mereka terbiasa dia pikir begini, dia makan jorok aja nggak apa-apa, nggak sakit perut. Sesederhana itu mereka berpikiran, ya. Jadi safety ini karena musuh tidak terlihat ini mereka harus diberikan gambaran yang clear, yang jelas dengan alasan-alasannya yang tepat, ya. Dan ini harus dilakukan dalam kelas. Tidak bisa kita di lapangan, ya. Di kelas setelah itu di lapangannya juga, ya. Jadi penjabaran daripada spesifikasi, quality dan safety. Berikutnya adalah ini tadi yang kita bahas mengenai periodically stock opnam, ya. Ini ya masih banyak restoran yang tidak lakukan ini, ya. Saya nggak tahu patokannya apa gitu, ya. Padahal yang paling benar ya tentu adalah setiap awal bulan, setiap tanggal 1, ya. 1 pagi atau 30 atau 31 malam. Itu harus lakukan stok opnam, ya. Dan yang lebih baik lagi harus disaksikan oleh orang di luar restoran tersebut. Ya, harus ada orang head office, ya, yang mendampingi daripada saat pencatatan tersebut. Kenapa? Ya, kalau orang-orang restoran di level udah pinter-pinter, Pak. Mereka bilang lagi di offer ke restoran yang lain, ya padahal memang barangnya nggak ada. Ya, dia bilang ini ada barang ini banyak ceritanya, ya. Jadi harus dilakukan serentak, ya, di semua restoran dan masing-masing ada pendamping daripada head office, ya. Jadi mereka tidak bisa berkelit, ya, dan itu langsung didata semua dan cara pendataannya pun juga belum semua karyawan tahu persis bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya stok opnam daripada bahan baku yang sudah setengah jadi, ya. Bagaimana pencatatannya,
Ya, karena semua harus dibalikan kepada basic dari bahan baku itu sendiri. Kenapa? Karena accounting ya, malahan setengah jadi. Dia taunya bahan bakunya. Ya, inilah yang kadang tidak terpikirkan oleh orang-orang accounting yang belum pernah bekerja di bidang restoran pun basic-nya sama, tetapi pos-posnya akan berbeda. Bagaimana cara menganalisanya juga akan beda, dan itu kita bahas tuntas detail di dalam F&B cost control. Ya, itu adalah periodically stock opnam. Berikutnya adalah buffer stock opnam. Ya, buffer stock system. Ya, buffer stock system ini adalah pentingnya adanya buffer. Buffer itu adalah stok cadangan daripada penggunaan umum yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Ya, kenapa buffer ini pun kaitannya juga bisa dengan tadi ya, yang laporan penjualan yang awal tadi ya, yang sales control month to date ya, year to date ya, daily to weekly to date, itu dilihat dari situ. Jadi diantisipasi minggu ini ya, itu kira-kira penjualannya berapa totalnya ya. Total itu dipertimbangkan dengan laporan produk mix ya. Misalnya menu A ya, menu A, menu B, menu C itu dia muncul akan terpecah ke dalam bahan baku ya. Bahan bakunya akan terakumulasi dalam satu minggu itu dia berapa terpakai secara real penjualan ya. Jadi kita bicara secara real dulu penjualannya berapa, setelah itu baru ditambahkan buffernya ya, buffer stoknya. Nah, ini tidak semua restoran juga aware terhadap hal-hal seperti ini ya. Buffer stock system. Oke, ini adalah masuk di kelima ya, di poin kelima. Oke. Jam berapa sekarang? Maaf, saya melihat di jam 9 ya, nggak kerasa nih. Oke, kita lanjutkan. Penanganan dan pengembangan SDM. Oke, yang pertama sekali ya adalah mengenai recruitment ya. Recruitment, selection, dan orientation. Ya, Bapak Ibu, mungkin yang pernah di lapangan pasti ngerasakan ya, beda ya, yang melakukan rekrut orang operation sama orang real dari HRD, orang dari bidang apa, biasanya psikolog ya, itu nggak sama hasilnya ya. Kalau orang yang melakukan rekrutmen itu orang operation ya, dia akan lebih mendapatkan ya orang-orang yang tepat ya, yang sudah mempunyai basic services ya. Jadi sudah lebih memolesnya ya. Makanya beberapa restoran itu biasanya kalau ada HRD-nya, interview pertamanya basic dengan HRD, keduanya itu dengan orang operation-nya yang memang tahu di lapangan ya, supaya dia mendapatkan calon yang benar-benar tepat. Ya, jadi recruitment selection itu sangat penting, dan ini belum semua restoran menjalankan ya. Adanya udah HRD ambil kasih taruh di lapangan, nanti manajernya komplain. Ah, ini orangnya nggak bisa diajarin, ini itu susah nangkepnya segala macam. Umumnya yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi berikan wewenang itu kepada PIC tadi untuk dia melakukan interview akhir kalau bisa. Ya, interview akhir itu penentuannya daripada di level operation. Ya, dan jangan lupa lakukan orientation class. Ya, karena penting sekali. Ya, di mana Oke, nggak apa-apa. Tadi masih orientasi ya. Orientation ini penting sekali ya. Poin-poinnya itu ada 12 langkah orientasi yang harus dilakukan. Jangan ada yang terlewat ya. Semua diberikan. Kenapa? Karena namanya orang baru kerja itu motivasinya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Semua pasti masih ingat ya, pada saat hari pertama kita kerja ya. Sebagaimana semangatnya seperti apa ya. Kalau pada saat hari pertama dia kerja ya, ditangani dengan baik, diberikan persepsi yang benar, yang jelas,
hak dan kewajibannya, dia kemungkinan melencengnya itu kecil sekali, ya. Tapi kalau ini tidak disampaikan, dia akan mempunyai persepsi sendiri. Yang bahaya dia dapatkan dari teman kerjanya, ya, yang tidak tahu persis ya gambarannya seperti apa. Nah, ini terjadi Bapak Ibu di lapangan, ya. Yang berikutnya adalah adanya handbook, ya, house rules, ya, work culture, ya. Handbook semua sudah tahu ya, di situ poin-poin apa yang harus diketahui oleh sebagai employee, sebagai karyawan ya, panduan panduan dasar daripada seorang karyawan, juga ketentuan-ketentuan daripada restoran tersebut di house rules ya, singkatan daripada peraturan tenaga kerja yang dipersingkat ya, itu di house rules ya. Dia tahu bagaimana apa yang tidak boleh, apa yang boleh, mereka tahu persis. Jadi jangan dia sudah kerja, dia belum tahu. Ya, larangannya apa yang boleh, yang tidak boleh dia tidak tahu. Nah, yang terakhir ya di poin work culture ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena kita sebut saja manajemen style itu akan menentukan daripada orang-orang di bawahnya dan ini harus dilaksanakan top and sampai top and down ya, dari mulai level top sampai ownernya sekalipun harus memberikan contoh ya bagaimana seharusnya dia melakukan kondisi-kondisi pekerjaannya ya, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana cara penyampaian perintah, bagaimana dia menerima masukan, itu harus clear ya Bapak Ibu ya. Ada ya, jangan sampai ya misalnya dari karyawan yang level paling bawah ya, dia langsung menyampaikan kepada owner ya. Bukannya tidak boleh, tetapi apa lalu gunanya atasannya? Ya, apa gunanya atasannya? Kenapa? Karena setiap atasan itu adalah harus menjadi coach ya, trainer daripada bawahannya. Itu adalah prinsip utamanya ya. Jadi kalau ada seorang pekerja yang tidak baik, Bapak Ibu bisa lihat atasannya siapa ya. Karena atasan itulah yang tidak mengajarkan, tidak mengarahkan dan tidak menindaklanjuti yang bersangkutan ya. Dan juga harus diwaspadai terhadap work culture ini ya. Karena kenapa? Karena dia melihat ya, apalagi PIC-nya memberikan contoh yang tidak baik, langsung bawahnya pasti akan ikut ya. Bagaimana atasannya, anak buahnya akan ikut, ya. Jadi hal-hal ini adalah sangat penting karena akan menjadi budaya kerja, ya akan jadi meluas. Satu restoran, ya kalau masih satu restoran, kalau sudah 10-20 restoran, Bapak Ibu bisa bayangin, ya karena memang problem itu biasanya muncul setelah menjadi multi unit. Ya kalau masih satu restoran tidak sebesar kalau sudah menjadi multi unit, ya. Makin jumlah SDM makin banyak, ya, kemungkinan problem akan makin besar, ya. Kita semua tahu SDM adalah problem yang paling hektik, ya. Jadi capital development ini adalah tantangan tersendiri, Bapak Ibu, ya. Berikutnya adalah basic class training, ya. Food safety dan customer service ini adalah dua topik yang utama yang wajib diikuti oleh setiap karyawan yang baru join restoran dan ini sangat-sangat jarang yang dilakukan ya. Oke, kalau customer service biasanya dilakukan, tapi food safety ya, kalau kita tanya orang kitchen pernah ikut kelas food safety? Jangan-jangan dengan food safety apa, Pak? Ya, belum tahu food safety itu apa. Jadi wajib ini ya, food safety dan customer service ya. Berikutnya adalah selain food safety dan customer service ya, next step-nya itu adalah kitchen dan service operation cycle, ya, class training. Jadi ada kitchen operation cycle, ada service operation cycle. Itu apa? Ya, jadi apa saja ya siklus yang harus diketahui dari si karyawan itu dari mulai datang sampai dia pulang itu apa yang harus dia lakukan, yang harus dia perhatikan, ya, yang harus dia tindak lanjuti, semua dibicarakan di kelas training tersebut, ya, operation cycle dan kitchen dan service operation cycle. Ya, ini kami menjalankan kelas-kelas tersebut ya secara custom di in-house ya, biasanya di in-house melakukan ini.
Ya, restoran manajemen training. Ya, ini yang terakhir. Ya, restoran manajemen training. Tadi kita bicara masih level karyawan. Ya, sedangkan tadi kalau kita yang pertama kita bicara mengenai PIC, person in charge, itu masuk level restoran manajemen training. Ya, dan ini kita ada 3 program di Sesmat Indonesia. Kita ada 3 program. Ya, ada basic manajemen training. Ya, ada 8 modul di dalamnya. Ya, ada intermediate management training, itu ada 4 modul, ya, ada advanced management training, ada 2 modul, ya. Semua PIC, ya, sebelum dia menjalankan shift-nya, dia boleh running shift, itu dia harus melewati basic management training dan shift certification. Ya, apa itu maksudnya shift certification? Jadi si PIC ini menjalankan running shift-nya dan diawasi, dievaluasi oleh seorang trainer. Ya, dilihat apa yang dia lakukan dan itu dia lakukan bukan sekali, tetapi berkali-kali, bisa 12 kali. Ya, 4 kali di opening, 4 kali di middle shift, 4 kali lagi di closing shift. Jadi PIC ini benar-benar sudah lulus, ya, sudah lulus dan tahu persis apa tanggung jawabnya seperti di poin pertama yang tadi yang kita sampaikan. Ya, kenapa? Karena yang bersangkutan brand ada di tangan mereka. Ya, apa yang mereka sampaikan itulah brand yang akan tersampaikan kepada tamu-tamu kita. Ya, jadi inilah di poin ke-6 ya, di poin ke-6. Ya. Oke, poin terakhir Bapak Ibu adalah sistem daripada pemasaran, ya. Pertama, tentu semua saya rasa sudah tahu target pasar, tetapi kadang-kadang penerapan ke konsepnya ini lagi, ya. Penerapan di konsepnya bagaimana, ya. Kita pasarnya ini dalam menentukan pemasarannya ini mau seperti apa, mau lari kemana, ya. Memang ya, kalau di fast food itu mereka selalu pandangannya adalah kalau kita salah satu targetnya ke anak-anak, anak-anak nanti next-nya dia akan menjadi dewasa, dewasa menjadi orang yang akan beli dan seterusnya. Makanya nggak aneh kalau Bapak Ibu lihat Burger King, McDonald ataupun semua target pasarnya untuk itu mereka selalu ada ke anak-anak kecil. Ya, kenapa? Karena dia mengharapkan itu akan menjadi future daripada customer mereka, ya, dan juga konsep-konsepnya. Ya, jadi target pasarnya itu sangat penting tentunya. Berikutnya adalah analisa product mix. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit. Ya, product mix itu artinya penjualan menu-menu detail menu setiap yang laku per harinya, per minggunya, rangkuman per minggu, rangkuman per bulan itu kita bisa pelajari dari situ. Ya, menu apa unggulannya, ya, menu apa yang harus di boost. Ya, karena kita tahu di situ. Ya, ada marginnya. Ya, setiap menu itu marginnya beda-beda, ya. Kalau kita sebut cost 35%, ya, mungkin marginnya itu ada sekitar di luar yang kos-kos yang lain itu ada margin 10%, ya. Ada yang 15, ada yang 10, ada yang minuman mungkin bisa 20%. Nah, itu munculnya bagaimana kita menganalisa daripada product mix, ya. Apa target daripada suggestive selling daripada waiter, ya, setiap harinya itu dipelajari daripada bagaimana menganalisa daripada product mix ini, ya. Menentukan misalnya kita sebut new menu, itu juga dasarnya juga ada di sini. Kita lihat, ya, menu-menu yang teratas ini produk berbahan baku apa? Ya, ayam misalnya. Nah, kalau kita mau menambahkan itu tentunya harus yang produk ayam. Ya, bagaimana kita memberikan pilihan lain dari menu yang lain yang memang disukai oleh customer kita, ya. Dan ini salah satu yang harus dilakukan secara periodik adalah new menu. Kenapa? Karena umumnya namanya tamu, pelanggan itu selalu mencari hal-hal yang baru, ya. Suasana baru, menu baru, restoran baru, ya. Cara-cara baru kita menangani, ya. Itu yang akan tertangkap ke dalam pikiran seorang tamu, ya. Jadi new menu itu harus ditentukan, ya. Di range setiap apa, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu wajib dikeluarin.
dan tidak harus langsung masuk pada menu yang tetap, ya. Sebagai trial, ya. Sebagai trial apakah ini bisa, kalau masuk dan hasilnya bagus baru masuk ke menu utama. Ya, jadi inilah pentingnya new menu, ya. Poin berikutnya adalah over promo. Nah, Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu semua juga pernah dengar, ya, restoran-restoran yang over promo dampaknya seperti apa, ya. Malah bisa terjadi bangkrut, Bapak Ibu, ya. Sudah banyak contohnya, ya. Saya nggak usah sebut nama brandnya. Dulu ada salah satu pizza, ya, di kawasan Kemang pertama kali sekali buka, ramainya minta ampun. Setiap ada promosi, tamu berjubel datang ke sana, ya. Karena kenapa? Dia cheese-nya benar-benar pakai Italian cheese, ya. Harganya gila-gilaan, orang datang semua, ya. Tapi sekali nggak ada promo, nggak ada yang datang, Bapak Ibu. Jadi karena bukan itu targetnya, ya. Ingat, ya, tujuan daripada promosi itu adalah bagaimana tamu mencoba produk kita, ya, dengan iming-iming harga yang lebih khusus karena untuk coba pertama kali. Tetapi harapannya tentu bagaimana tamu itu datang dengan sendirinya ke restoran kita dan membayar penuh harga penjualan itu yang diharapkan. Ya, jadi jangan sampai over daripada promonya. Kadang-kadang malah tabrakan, Bapak Ibu, ya. Sekali ini ada beberapa promo, ya. Itu sering terjadi di restoran, ya. Itu bisa tabrakan. Kadang-kadang tamu sendiri jadi bingung, ini promonya apa aja. Ya, saking si owner-nya itu bingung, ini tamu nggak ada. Jadi yang berpikir simpel adalah datengin tamu itu dengan promo. Salah, Bapak Ibu, ya. Promo itu sifatnya hanya sesaat, ya. Yang lebih menjamin itu adalah bagaimana tadi, ya, kita bicara yang di 6 ke belakang tadi, ya. Bagaimana Bapak Ibu memastikan tidak terjadi kesalahan di 6 poin yang sebelumnya yang kami sebutkan tadi, ya. Karena itulah basic-nya. Kenapa? Kalau basic dilakukan, ya, kemungkinan kecil sekali kemungkinan tamu yang tidak datang lagi, karena simpelnya sederhana itu saja. Tamu yang datang hari itu, dia puas, dia datang lagi. Itu poinnya kan, Bapak Ibu, ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua mengenai itu, ya. Sederhana sebenarnya, ya. Jadi marketing itu hanya sebagai suntikan saja, ya, memberitahukan kepada tamu adanya produk baru, ya, karena tamu juga bosen lama-lama kalau menunya kita itu terus, ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dicoba oleh tamu untuk datang ke sana, ke restoran kita maksudnya. Oke, poin terakhir daripada ketujuh poin kesalahan yang poin utama yang sering terjadi itu adalah customer based data dan sosmed handling. Ya, customer based data ini mungkin baru mulai, Bapak Ibu, ya, karena belum banyak juga agen yang menjalankan ini. Beberapa POS sudah ada, tetapi kadang-kadang belum komplit, ya. Karena kalau di luar base data itu sudah menjadi satu alat yang sangat penting. Apalagi Bapak Ibu, ya, sekarang di zaman digital bisnis, ya. Basic data itu tidak mau harus menjadi potensi kita, ya, untuk selalu menjaga hubungan baik dengan tamu. Jadi bukan hanya menawarkan promo, ingat Bapak Ibu, ya. Base data itu bukan hanya diberikan untuk memperkenalkan menu baru terus. Ya, lama-lama tamu juga akan bosan, Bapak Ibu, kalau setiap kali diberikan menu baru, kasih lagi menu baru. Bukan itu, Bapak Ibu, ya. Tapi base data banyak sekali kegunaannya, ya, untuk menyapa, mungkin ulang tahunnya, ya kan, mungkin kegiatan-kegiatan sosial daripada perusahaan, ya, itu memberikan dampak loyalty daripada customer, ya, dan itu basicnya semua ada di base data, Bapak Ibu, ya. Kalau kita sampai nggak pegang base data, ya, rugi sekali, Bapak Ibu, sangat rugi, ya. Dan juga sosmed handling. Tadi kita singgung sedikit mengenai komplain, Bapak Ibu, ya.
Bapak Ibu sudah tahu semua mungkin yang sudah pernah ikut online training kami sebelumnya ya. Sekarang ini tamu itu bukan sebagai raja lagi Bapak Ibu. Sudah lewat masanya ya. Customer sebagai raja sudah lewat Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena adanya sosmed ini Bapak Ibu ya. Apa yang dia rasakan ya, dia langsung bisa menyebar kepada sekian ratus ribu ya orang yang mengamati sosmednya yang bersangkutan. Ya, dia foto, ya kejadiannya dia sebar langsung. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi udah bukan the king lagi, ya, tetapi kami sebutnya sebagai eksekutor, Bapak Ibu ya, sebagai hakim, ya, layaknya seorang hakim, dia mengeksekusi langsung, ya, hukumannya langsung disebar ke sosmed. Nah, itulah Bapak Ibu, pentingnya balik lagi poin 1, itu adalah kunci Bapak Ibu, ya. Jadi owner kalau membuat restoran, ya, satu selain modal, ya, juga harus pastikan PIC Bapak Ibu sudah benar-benar menguasai pengetahuannya untuk mengelola restoran. Ya, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau kalau masih belum lengkap bisa dilengkapi, tetapi kalau Bapak Ibu percaya percaya saja, wah bahaya Bapak Ibu. Brand Bapak Ibu ada di tangan yang bersangkutan. Ya, jangan harap ya PIC dari waiter itu menyampaikan problem-problem di lapangan. Nah, tinggal bagaimana si owner memastikan PIC ini dari laporan itu Bapak Ibu akan kelihatan ya. Dari sales control, dari biaya kelihatan PIC itu kerja atau tidak kelihatan Bapak Ibu. Ya. Dari grafiknya dari per bulan itu ya COGS-nya per minggu itu kelihatan Bapak Ibu. Ya, dia miss-nya di mana kelihatan. Ya, makanya PNL daripada restoran itu beda dengan restoran dengan bidang lainnya ya. Pos-posnya itu tersendiri. Kita bahas tuntas itu di F&B cost control Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa ini sudah jam hampir setengah 10 ya. Saya rasa dari saya cukup. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, monggo boleh di chat ya, ditulis di chat ya, nanti saya akan coba baca, host juga akan coba kasih tahu ada poin-poinnya apa saja yang ada pertanyaan, monggo untuk 3 pertanyaan pertama mungkin silakan diajukan. Atau mungkin coba berapa orang ya ini? Host coba tolong di-unmute. Host tolong di-unmute biar bisa langsung menanyakan. Host. Tes.
Oke, maaf. Udah kedengeran ya? Maaf ya, saya ulang ya. Tadi nggak kedengeran ya. Bagaimana caranya supaya staf bisa menjalankan SOP yang ada di restoran? Ya, soalnya kebanyakan sedikit dari pekerja mengikuti SOP. Banyak apabila ada manajer area baru mereka melaksanakan. Ya, itu dia Pak, Bapak Ibu. Ya, pertama sekali mereka harus dikasih tahu dulu. Ya, mereka tahu atau tidak. Ya, kalau mereka sudah tahu, nah baru fungsi kedua PIC-nya yang melakukan kontrol. Ya, kalau tidak ada kontrol orang kita itu tidak akan bisa jalan Bapak Ibu. Jangan terlalu percaya sama orang kita ya. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah menjadi atasan pasti tahu timnya seperti apa ya. Jadi harus ada memang tetap harus ada kontrolnya ya. Tetapi memang harus dilakukan jangan hanya briefing saja, tetapi harus ditemukan dalam satu kelas tersendiri ya, kelas training. Kenapa? Karena di dalam kelas training itu walaupun materinya sama, tetapi dari cara penyampaian, pemberian alasan dan membuka motivasi mereka itu akan beda, Bapak Ibu. Ya, mereka akan mengerti sekali kenapa mereka harus menjalankan dan itu yang diharapkan. Ya, mereka bisa melakukan tanpa adanya atasannya yang kontrol. Jangan-jangan karena masih banyak terus terang, ya karyawan hanya bekerja maksimum itu saat owner-nya datang, Bapak Ibu. Ya, mencari muka kita bilang ya. Owner-nya datang baru sergap sedikit gitu. Bersih-bersih langsung nyapunya yang biasanya nggak nyapu dia 6 kali. Setiap ada owner dia nyapunya 6 kali dia nyapunya. Bapak Ibu ya, Pak Widana ketawa itu. Karena ini memang umum terjadi di lapangan Bapak Ibu. Jadi betul, Pak, inilah betul. betul sekali. Ya itu kenyataannya Bapak Ibu. Tapi memang kita tidak bisa artinya gini. Problemnya itu adalah sebenarnya agak panjang kalau kita ngomong manusia ini. Soalnya kadang-kadang kitanya sendiri yang kita kadang-kadang masih banyak toleransinya Bapak Ibu. Toleransi kita itu, ya. Terlalu toleransi, ya. Tidak tegas Bapak Ibu. Jadi kita harus ada yang PIC ini harus tegas Bapak Ibu. Dan repotnya, bahayanya, tidak semua PIC berani menindak anak buah. Bapak percaya? Bapak Ibu percaya tidak? Nggak semua atasan berani memanggil anak buahnya dan memberi peringatan, ya. Beberapa dia kasih temennya, nih kamu kasihin surat peringatannya ke si A. Dia nggak berani Bapak Ibu. Ya. Nah, tipe-tipe seperti ini adalah yang membahayakan. Karena PIC itu harus tadi kita lihat harus memperhatikan interaksi daripada tamu, ya, interaksi daripada timnya. Dengan dia memperhatikan, berarti dia langsung bisa mengkoreksi dan bisa mengevaluasi pada saat briefing akhir dan menindaklanjuti jangan sampai terjadi lagi di next berikutnya. Dan itu harus berjalan terus setiap hari. Yang akhirnya problem itu yang sering muncul itu yang harus didahulukan ditangani. Ya. Dari sekian 10 problem, ya mungkin 2 problem yang paling sering muncul. 2 problem itulah yang harus ditangani lebih dulu. Ya. Dan itu bisa dilibatkan, dan itu kita bahas Bapak Ibu, di Basic Management Training, di 8 modul, itu kita bahas bagaimana cara berkomunikasi. Ya, PIC dia baru lulus, ya, baru boleh menjalankan shift-nya kalau dia sudah lulus daripada kelas dan certification. Itu adalah syaratnya sebetulnya. Kalau di franchise
internasional itu tidak ada pandang bulu Bapak Ibu, ya. Anak buah anaknya apa namanya mungkin relasi. Kadang-kadang kita banyak Bapak Ibu ya, karyawan dari relasinya owner, kita kadang-kadang takut sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang relasi owner yang masuk kita nggak berani bertindak. Nah, kalau PIC yang benar justru dia harus punya prinsip bahwa kalau ada orang salah, tidak dikasih tahu, itu berarti dia malah salah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, harus ke arah sana ininya. Ya gitu ya kurang lebih Pak Iban ya. Saya lanjut ke yang lain. Iya, Terima Pak. kasih. Oke. Ya, Pak. Bapak apalagi nih? Oke, ada lagi. Kenapa buku SOP di keep confidential ya sudah pasti ya karena di situ ada resipi ya walaupun tidak ada cara pengelolaan karena setiap restoran pasti berbeda cara penanganannya ya. Oleh karena itulah pentingnya orientasi. Kenapa? Mungkin karyawan itu sudah pernah bekerja di restoran lain tetapi budaya karakternya jangan sampai mereka digunakan di restoran yang kita sudah punya panduan sendiri. Ya, jadi itulah harus dijaga konfidensialnya. Ya. Oke, Pak Razak, kalau dengan manajemen konsep 6M mungkin bisa lebih teratur dan bisa lebih detail. Istilah CGOS, cost. Nah, ini tadi ya. Ya ini memang kita bahas sendiri ya. Efficient cost control nggak bisa sebentar kita bahasnya ya. Seharian kita bahasnya. Seluruh cost daripada F&B itu kita bahas di sana. Ya, food safety sendiri lagi, Bapak Ibu, lain lagi. Gitu Pak Razaknya. Pak Widan, oke. Terus Bayu pernah teringat dengan acara Kitchen Nightmare, di mana Sir Gordon Ramsay waktu itu mencoba mengubah keseluruhan sesuatu restoran yang awalnya pengunjung tidak tertarik karena masalah higienitas, pelayanan tak terkontrol, menu dan penampilan makanan merupakan level sangat rendah. Beliau mengubah sistem manajemen restoran menjadi kembali elegan dan tetap memikat di hati pengunjung mencakup masalah panjang sekali nih. Semua bahan menjadi waste atau sudah tidak berjalan atau akan diganti lagi. Apakah harus terakhirnya adalah tapi yang ditanyakan di sini supply chain bagi dapur yang tidak beres terletak di mana perbaikan karena rata-rata semua bahan yang disimpan sudah basi dan menjadi waste. Ya, itu dia. Kembali lagi saya ingatkan tadi, kalau 6 poin Bapak di atas tadi poin ke-7 poin tadi itu dijalankan, kemungkinan ini terjadi sangat kecil Bapak Ibu. Ya, sangat kecil. Ya, kenapa? Spesifikasi sudah dijalankan. Standar penyimpanan dilakukan. Ya, kontrol QA operation dilakukan setiap saat. Checklist dijalankan. Bagaimana peluang untuk bisa melesetnya ada di mana Bapak Ibu? Ya, saya bingung kalau masih terjadi. Kecuali kalau PIC-nya nggak jalanin. Ya, itu problem besar. Kalau PIC-nya tidak menjalankan sistem, betul. Ya, yang Gordon Ramsay lakukan itu adalah dia sebenarnya ya saya nggak tahu, saya nggak nonton, tapi pasti ini sistemnya ada atau tidak ada, tetapi tidak dijalankan. Problemnya di situ, ya. Makanya kita lakukan QoS secara quality assurance audit itu secara eksternal. Kenapa? Karena kalau orang di dalam brandnya sendiri, kadang-kadang mereka udah terbiasa. Dia ngelihat kotor biasa, ngelihat ada sesuatu yang aneh dia biasa buat dia. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau eksternal dia ngelihat sesuatu, dia akan kasih masukan dan kasih tindak lanjutnya. Karena apa yang harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu ya. Pak siapa tadi ya ini, maaf. Pak Bayu ya tadi ya. Oke. Saya juga sempat menyimak SOP adalah Al-Qur'annya bisnis resto ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi simplify artinya gini. Kita tahu ya Al-Qur'an atau apapun itu kita kalau ada masalah apapun kita lihatnya ke sana. Nah, ini maksudnya yang saya maksudkan itu. Jadi bukan SOP ya, tapi operation manual. SOP itu baru. Jadi kalau boleh saya sampaikan begini, SOP itu adalah baru bagian kecil daripada operation manual, Bapak Ibu. Jadi yang saya bilang sebagai Al-Qur'an itu adalah operation manual. Jadi bukan hanya SOP, Bapak Ibu. Dan restoran kebanyakan masih dasarnya SOP, Standard Operation Procedure. Standard Operation Procedure. Rata-rata seperti itu. Ya. Kalau franchise internasional itu semua rata-rata sudah operation manual, Bapak Ibu, bukan SOP lagi. Ya. Oke, lanjut. PIC kalau kompeten pasti memahami operasional ya. Kalau fresh graduate jadikan PIC. Nah, ini dia, Pak Razak. Itu dia tadi. Dia harus melewati masa-masa itu tadi. Bapak Ibu udah terjawab ya, Pak Razak ya. Tadi saya sampaikan yang ada shift certification, ya. Dan itu bukan sekali Bapak Ibu dilakukan. 12 kali, ya. 12 shift dia lakukan. 4 pagi, 4 middle, 4 malam.
dan itu didampingi oleh trainernya, ya. Hari pertama harus lebih, hari kedua harus lebih baik dari hari pertama, hari ketiga harus lebih, akhirnya dia mencapai apa yang kita sebut minimum certification-nya. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Oke, menarik sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Ya memang kita kalau bahas mengenai SDM nggak akan ada habisnya Bapak Ibu. Ya, jadi memang poin pertama yang harus dilakukan adalah SDM. Ya, tapi sayangnya Bapak Ibu, ya rata-rata restoran kita, owner kita di restoran itu kalau terjadi penurunan sales, apa yang dilakukan? Paling sering adalah promosi. Betul nggak Bapak Ibu? Promosi dan promosi. Ya, tapi dia lupa. Ya, dia lupa problemnya di mana sebetulnya. Ya, ada apa problemnya? Ya, balik lagi. Masalah food safety itu tidak akan ada tamu yang komplain bahwa dia bilang, saya sakit perut nih, lagi makan dia langsung sakit perut, itu nggak pernah ada Bapak Ibu. Ya, dia sudah pulang, ya dia baru merasakan dan dia simple yang di pikiran dia, ya dia nggak akan balik lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Kita semua rasanya sama. Kalau hari ini kita merasa ada yang tidak enak, ada sakit perut, pasti kita nggak akan datang lagi ke restoran itu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu di lapangan. Ya, restoran sepi gara-gara food safety nggak terkontrol. Kenapa? Karena memang tidak ada yang kontrol Bapak Ibu. Tidak ada yang kontrol. Jadi itulah yang terjadi di lapangan. Ya, oke, saya rasa saya cukupkan dulu. Sudah jam 9:30 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa join di WAG kami, WAG permanen ya. Jadi bukan WAG yang non permanen, yang 7 kesalahan ini itu adalah yang non permanen, itu hanya satu arah ya. Tetapi kalau yang WAG diskusi khusus resto itu nanti akan saya posting linknya, Bapak Ibu bisa join di situ. Kebetulan juga ada kemarin nih Pak Burang. Dulu Pak Burang tuh Bapak Ibu mungkin yang mengikuti online training sebelumnya, Pak Burang franchise consultant ya yang sudah cukup punya nama ya. Itu dulu awal sekali dia sudah gabung sama WAG saya, tapi dia sempat keluar dan baru kemarin ya dia gabung lagi ya, Bapak Ibu yang ada di situ, dia baru gabung lagi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di situ kita sharing dan nggak harus saya saja yang memberikan, semua boleh memberikan suaranya ya. Kasih masuk, saya juga, saya cuman mencoba menjadi moderator aja, jangan sampai arahnya jadi salah gitu ya. Itu aja yang kita lakukan di WAG diskusi khusus resto. Monggo Bapak Ibu yang belum, silakan follow Instagram kami, silakan mengikuti WAG, juga ada Facebook page kami juga ada ya. Nanti mungkin topik-topik berikutnya ke depan Bapak Ibu juga bisa sampaikan di WAG diskusi, jadi ada pertimbangan dari kami. Oke, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu yang sudah ikut join. Untuk itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih sama-sama semua. Makasih Pak Agung. Makasih Pak Agung. Makasih.